Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Yanofon Zulfan Hidayat, selaku moderator dari di sini kita di kasus yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiospiratori unggas dengan untuk anggota kelompoknya itu ada, bisa next slide, Diardo Prayogo dengan NIM D1A020046. Lalu yang kedua ada Didik Wijayanto dengan NIM D1A020076. Yang ketiga Ufairoh Habidah D1A020120. Lalu yang keempat ada Rizka Aprilia ada dengan NIM D1A020121. Lalu selanjutnya itu ada Ika Laili Zakia Hasanah dengan NIM D1A020128. Selanjutnya ada Yeyen Wahyu Widiawati dengan NIM D1A020171. Lalu dengan anggota terakhir yaitu saya sendiri selaku moderator, Yanofon Zulfan Hidayat dengan NIM D1A020182. Oke, untuk yang pertama itu ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Next. Pertumbuhan merupakan proses bertambah banyak atau besar massa sel maupun organ yang terjadi secara berangsur-angsur seiring dengan pertumbuhan manusia. Lalu ayam broiler yaitu ayam yang merupakan jenis ayam yang menghasilkan budidaya yang mempunyai pertumbuhan cepat dan biasanya disebut dengan ayam potong atau ayam berdaging. Fase pertumbuhan ayam broiler berdasarkan laju pertumbuhannya yaitu yang pertama fase starter, itu ada di umur 1-21 hari. Terus ayam broiler atau DOC membutuhkan induk buatan atau brooder. Lalu fase brooding yaitu berpengaruh terhadap pertumbuhan finisher. Terus selanjutnya itu ada fungsi brooding, itu adalah menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman secara efisien bagi anak ayam atau DOC dan untuk menunjang pertumbuhan secara optimal. Untuk rentan usianya itu umur 0-14 hari itu terjadi perbanyakan sel atau hiperplasia. Kemudian umur 2-4 minggu itu pembesaran sel atau hipertrofi. Lalu fase yang kedua itu adalah fase finisher di umur 22-35. Bisa next. Ya, yang berikutnya organ sistem pernapasan. Pada organ sistem pernapasan masih belum optimal sampai umur 14 hari. Salah satu organ penting yang masih berkembang di dalam sistem pernapasan adalah silia. Perkembangan optimal organ ini terjadi sampai umur 7 hari dan eksistensi silia di 1 minggu pertama menjadi kunci kekebalan non-spesifik broiler terhadap munculnya gangguan pernapasan yang merupakan masalah utama pada ayam broiler. Yang berikutnya ada pertumbuhan tulang, dipengaruhi faktor pendukung yaitu pertama ada strain ayam, terus yang kedua jenis kelamin, yang ketiga faktor lingkungan. Kemudian ada faktor keempat ada pakan. Laju pertumbuhan tulang yang baik pada ayam broiler diperoleh apabila kandungan pada pakan utamanya yaitu kalsium dan fosfor tercukupi. Terus kemudian fungsi hormonal mempengaruhi laju pertumbuhan dan bentuk serta ukuran akhir dari tulang. Bisa next, Mbak. Yang berikutnya sistem pencernaan.
Sistem pencernaan bekerja dalam menyerap nutrisi dalam pakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan ayam. Yang pertama, saluran cerna utama pada ayam terdiri atas satu mulut, kedua esophagus, ketiga inguinus, keempat proventriculus, yang kelima intestinum tenui, yang keenam duodenum, jejunum, ileum, ketujuh cecum, kedelapan intestinum grassum, yang terakhir ada kloaka. Kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan atau kelenjar tambahan yang pertama ada hati, kedua pankreas, ketiga kantong empedu. Waktu yang dibutuhkan seekor unggas untuk mencerna pakan di dalam saluran pencernaannya hanya membutuhkan waktu 8-12 jam. Oke, yang selanjutnya itu ada sistem saraf. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu sistem saraf merupakan suatu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi pada tubuh yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan penting untuk sensoris pada indera, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, serta hemostasis sebagai proses fisiologi tubuh. Lalu untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk memperoleh informasi tentang lingkungan internal dan eksternal. Terus ada menganalisis dan menanggapi informasi sesuai kebutuhan. Terus ada menyimpan informasi sebagai memori dan belajar mengkoordinasi impuls motorik keluar untuk otot rangka dan viscera atau otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Next, Mbak. Lalu ada sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem regulasi yang kerjanya dirangsang oleh sistem saraf untuk mengontrol kegiatan pada tubuh unggas. Untuk perbedaan cara kerja sendiri dari sistem endokrin itu bekerja melalui transmisi kimia dan memperhatikan waktu respon lebih lambat. Untuk sistem saraf ada yaitu potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik dan kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Oke, next. Oke, berikutnya ada pertumbuhan ayam broiler dengan ayam petelur. Nah, mana sih yang lebih cepat? Nah, ayam broiler dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sendiri itu ada sifat dan karakteristik awal dari tetuanya yang diwariskan untuk keturunannya. Ayam broiler dipelihara dengan tujuan khusus untuk diambil dagingnya. Kemudian dimanfaatkan juga sebagai pemenuhan kebutuhan daging hewani. Nah, ayam broiler ini memiliki sifat mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan energinya. Kemudian faktor lingkungannya itu ada mencakup suhu udara di sekitar ternak di mana sangat berperan besar terhadap pertumbuhan dan tumbuh kembang ayam broiler. Kemudian pengaruh pakan dan cuaca juga. Nah, karakteristik ayam broiler ini itu kerangka tubuhnya besar, pertambahan bobot badan yang singkat, efisien dalam membentuk daging dari ransum yang diberikan, kemudian pertumbuhan bulunya cepat. Selanjutnya, ayam layer atau ayam petelur ini merupakan ayam yang diternakan khusus untuk menghasilkan telur konsumsi. Ayam yang dipelihara umumnya tidak memakai pejantan dalam kandangnya karena telur konsumsi tidak perlu dibuahi. Nah, ayam petelur ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe ringan sama tipe medium. Tipe ringannya itu badannya ramping dan kecil, bulu berwarna putih, bersih, dan berjinggar merah. Kemudian berasal dari galur murni White Leghorn dan mampu bertelur lebih dari 260 butir telur per tahun. Nah, kemudian sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, responnya yaitu produksi akan menurun. Kemudian tipe mediumnya memiliki bobot tubuh yang cukup berat, tidak terlalu gemuk, kerabang telur berwarna coklat, dan bersifat dwiguna. Selanjutnya ada asites pada ayam broiler. Asites dapat dijumpai pada yang pertama ada ayam pedaging, ayam petelur atau layer, yang ketiga ada ayam pembibitan atau breeder. Next.
Yang pertama ada asites pada ayam broiler. Penyakit yang sering dijumpai setelah kolibasilosis adalah asites yang ditemukan pada semua kelompok umur. Asites dapat ditemukan mulai dari umur sehari atau DOC sehingga panen dengan tingkat keparahan yang berbeda. Minggu kedua disebabkan oleh kegagalan manajemen brooding yang menyebabkan anak ayam kedinginan dan kekurangan oksigen. Ayam broiler yang sedang tumbuh mengalami kejadian asites sering menyebabkan kematian akibat kegagalan jantung, ventrikel kanan, dan umumnya disebabkan oleh sindrom hipertensi pulmonum. Secara klinis terlihat membesar pada perut ayamnya. Di sini bisa terlihat ya teman-teman. Kemudian penyakit ini merupakan penyakit individual yang bersifat tidak menular atau non-infeksius. Next. Penyebab kejadian asites pada ayam pedaging dapat dihubungkan dengan 3 faktor, yaitu ada faktor fisiologik, manajemen, dan lingkungan. Faktor pendukung utama adalah kebutuhan oksigen yang meningkat. Penyebab asites belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan mekanisme utama penyebab asites adalah meningkatnya tekanan hidrostatis intravaskular, sehingga tersudat keluar dari pembuluh darah dan terkumulasi di dalam rongga perut dan dada. Penggunaan garam yang berlebihan di dalam pakan diperkirakan dapat menimbulkan penyakit ini. Ayam jantan lebih peka terhadap asites dibanding dengan ayam betina, karena kebutuhan oksigen yang tinggi sehubungan dengan pertumbuhan yang cepat dan massa otot yang besar. Next. Oke, selanjutnya ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada fisiologi. Kan ya, sistem respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem respirasi pada unggas itu, khususnya ayam, yang pertama itu ada nasal cavities, yang kedua laring, terus trakea, ada syring, bronchi, bronchiali, alveoli. Terus jenis respirasi itu ada 2. Yang pertama respirasi internal, yaitu proses absorpsi oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari sel. Yang kedua itu ada respirasi eksternal, proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan sisa hasil metabolisme sel yang berupa O2. Bisa di next. Sistem sirkulasi. Yang pertama itu ada darah. Darah adalah komponen termasuk jaringan penghubung dalam tubuh yang berfungsi vital, mengangkut sari makanan yang terlarut di dalamnya, dan mengangkut oksigen dengan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Hubungan dengan sistem respirasi yang pertama itu fungsi darah sebagai pengangkut O2 berhubungan erat dengan respirasi. Yang kedua itu sistem peredaran darah akan mengedarkan oksigen dari sistem pernafasan dan nutrisi ataupun glukosa dari makanan yang dicerna pada sistem pencernaan. Oke. Pengaruh suhu lingkungan. Jika suhu optimum, ayam dapat menggunakan pakan lebih efisien karena ayam tidak mengeluarkan energi untuk mengatasi suhu lingkungan yang tidak normal. Jika suhu lebih tinggi, ayam berusaha menjaga suhu tubuhnya dengan cara menyeimbangkan produksi panas dengan hilangnya panas, menggunakan bantuan alat-alat fisik dan mengubah sifat insulatif bulu. Dan jika suhu tinggi, itu akan berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme, aktivitas hormonal, dan kontrol suhu tubuh. Suhu lingkungan yang tinggi di daerah tropis dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dan menurunkan produktivitas ayam, berupa penurunan produksi dan berat telur, serta bobot badan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Nuzul selaku moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan.